Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita mengutip dari qaul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berkata, "Man dakhalal qubra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Barang siapa masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini sebenarnya mempersiapkan bekal kita untuk akhirat nanti. Ketika kita telah mati, bukan berarti kita langsung dipilihkan antara surga dan neraka, melainkan kita masih berada dalam perjalanan yang panjang sambil menunggu kiamat. Kita masih transit di alam barzah, di pembatas antara dunia dan akhirat. Nah, di sini juga kita mengalami ada yang bahagia karena amal sebelumnya adalah amal-amal soleh, dan juga ada yang sudah disiksa karena amal-amal sebelumnya adalah amal yang buruk. Sayyidina Abu Bakar mengibaratkan orang yang tidak membawa bekal ke akhirat adalah bagaikan orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Artinya, ketika berada di laut tanpa menggunakan perahu, maka untuk selamat itu ya sangat kecil. Kecuali ada orang yang nolong gitu. Itu pun kalau ada yang lewat. Coba kita bayangkan, kita berada di lautan seluas itu, dan jarang sekali orang yang lewat. Bahkan ketika ada pesawat yang lewat gak akan mungkin turun kecuali helikopter. Itu pun kalau kelihatan. Bahkan ketika ada perahu yang lewat, ya kalau gak ada yang lihat, ya sudah gak bisa tertolong, kan begitu. Bahkan ketika ada yang mau nolong, kan gak tahu yang di bawah laut itu ya ada apa saja. Ada ikan paus, ada ikan macam-macam lah, semuanya yang ganas. Bahkan ketika sudah ada yang mau nolong, kalau misalkan kita sudah dimakan oleh ikan, ya sudah selesai kan. Artinya untuk selamat itu adalah kemungkinan yang kecil bagi orang-orang yang berada di lautan tanpa ada perahu. Begitupun juga dengan kita. Kok berani-beraninya kita itu mau mati, tapi kita nggak menyiapkan bekal, nggak ada amal soleh yang kita andalkan untuk menghadap dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Tidak ada persiapan untuk menghadapi rintangan-rintangan yang akan kita lalui di akhirat nanti. Ya sudah, kemungkinan selamatnya itu ya sangat kecil sekali. Kecuali memang ditolong oleh Allah, ya entah itu karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu pun karena kita punya amalan yang baik, yaitu karena cinta kepada Nabi. Mungkin amal kita nggak terlalu banyak. Sholat kita ya hanya sholat wajib saja. Terkadang ya kita masih melakukan maksiat. Tapi ada satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu kita sangat cinta kepada Nabi. Ketika di waktu santai kita terkadang selalu ingat kepada Nabi, kita bersalawat kepada Nabi, bahkan kita selalu menceritakan kepada orang-orang tentang kisah-kisah Nabi. Misalkan ternyata kita gak berada di akhirat, kita hampir terjerumus ke dalam jurang neraka, namun karena syafaat Nabi kita masih tertolong. Itu pun masih ada sebab kita cinta kepada Nabi. Dan kita juga ikut memperkenalkan Nabi kepada orang-orang. Nah, bagaimana kemudian ketika tidak ada amal sama sekali? Nah, ini yang kita khawatirkan. Orang yang tidak punya bekal sangat susah untuk selamat. Sebenarnya ini kan sama saja dengan kita menjalani hidup di dunia ini. Kita mulai bayi, kemudian beranjak agak besar, remaja, sampai kita umur dewasa di waktu kita sudah siap untuk menikah. Akan tetapi ketika masa-masa remaja sebelum-sebelumnya kita menikah jauh, kita tidak punya bekal persiapan untuk menghadapi fakta-fakta kehidupan sesudah menikah, di mana kita harus bertanggung jawab kepada keluarga, kita harus mencari nafkah. Namun sebelumnya kita hanya main-main saja, kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tangguh dalam menghadapi kehidupan. Artinya kita tidak ada bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan sedikit ilmu ini kemudianlah terkadang kita merasa bahwasanya hidup itu terasa berat, hidup terasa susah. Bukan karena hidup yang susah, tapi karena kita yang tidak punya bekal ilmu, bekal ketangguhan, bekal mental, dan lain sebagainya. Akhirnya
karena kekurangan bekal inilah yang menyebabkan kita tidak terasa enjoy di dalam kehidupan ini. Yang seharusnya pernikahan itu adalah indah karena dibuat oleh cinta, akan tetapi menjadi neraka gara-gara kita tidak bisa menyikapi kehidupan kita disebabkan oleh kita tidak punya bekal. Sama halnya juga siswa-siswa atau mahasiswa yang sekarang sedang lagi belajar di lembaga pendidikan. Selama kita berada di kelas, kemudian guru menerangkan materinya dalam rangka memberikan bekal kepada kita untuk menghadapi ujian nantinya, entah itu ujian semester atau ujian naik kelas, itu kita dikasih sangu dulu, dikasih bekal dulu. Nah, sebagian siswa ada yang sangat memperhatikan setiap kegiatan yang ada di kelas. Artinya benar-benar menyiapkan bekal, dan ada juga yang hanya main-main saja, tidak peduli dengan kegiatan yang ada di dalam kelas, karena memang tidak butuh sangu. Mereka itu merasa tidak butuh dengan bekal untuk menghadapi ujian nantinya. Akhirnya ya ketika sudah hari H, ketika sudah mau ujian, ya siswa yang sudah siap dengan bekalnya ya begitu mudahnya menghadapi ujian. Bahkan ujian itu bukan seperti hal yang menakutkan bagi mereka. Bahkan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, karena semua soal yang dia baca itu ya semuanya jawabannya tahu ya. Kalau kita ngerjakan soalnya sebanyak 100, ya kita tahunya 95 lah gitu. Kita tahu pasti semua jawabannya itu benar lah gitu, tahu ya. Itu pasti sangat senang sekali. Tapi beda ceritanya kalau misalkan dari soal 100 itu yang kita tahu itu hanya 10. Wah, itu kita sudah pusing, belum selesai udah pusing duluan ya. Tentunya pasti yang sudah punya bekal ini ya sudah kita pahami dia pasti lulus, dia pasti dapat nilai yang bagus. Tapi beda yang tidak punya bekal, sudah dikasih bekal tapi nggak mau, akhirnya ya dia ketika ujian ya plongo-plongo, dan kemungkinan besar ya nggak lulus, dia harus remedi. Kecuali ada pertolongan pada saat ujian, entah itu pertolongan dari teman di depan, di belakang atau di samping, ya nggak tahu. Tapi tetap itu karena pertolongan, bukan karena dia sendiri yang bisa mengerjakan. Nah, pertolongan itu pun karena juga ada usaha, ada sedikit amal dia untuk mencari jawaban dari teman-temannya. Dan kalau misalkan dia ndak berusaha, ndak ada amal sama sekali, sudah diam aja gitu, ya sudah nggak dapat jawaban kan. Begitu juga dengan akhirat kita. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita tanpa bekal, ya sudah kemungkinan besar akan gagal. Sama halnya dengan kita ketika berada di lautan tanpa menggunakan perahu, ya kemungkinan besar akan tenggelam. Maka dari itu kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwath, ay at-talibi li ayyughatha. Keadaan mayat dalam kubur itu tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Jadi keadaan orang-orang yang sudah berada di alam kubur, orang dengan amal-amal yang tidak baik, nanti mereka akan minta pertolongan. Sebagian dari mereka juga ada yang ingin hidup kembali, tapi yang tidak mungkin hidup kembali. Oleh sebab itu, kita saat ini sama-sama proses dalam mencari bekal. Ya, bekal kita adalah amal soleh seperti sholat, termasuk ibadah yang wajib, yang nggak boleh kita tinggalkan. Kemudian kita tambah dengan amal-amal sunnah yang lain. Entah itu ya sunnah seperti sedekah atau amal-amal kebaikan kepada sesama manusia. Artinya ada hubungan kita secara vertikal dan secara horizontal. Sebelumnya kita pernah bahas bahwasanya kehidupan kita kan memang terdiri dari dua, yakni iman kepada Allah dan juga memberikan manfaat kepada sesama. Kalau kita hidup hanya menumpuk harta, menjadi jabatan, ya sudah hanya kita dapat sekedar itu saja. Namun kalau misalkan kita jadikan perantara untuk kebaikan kita, yang punya harta memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan jadi bekal kita nanti di akhirat. Yang punya jabatan mempermudah urusan orang lain, menegakkan syariat, memperkenalkan syariat-syariat Islam, itu kan menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Intinya, ada hal-hal atau amal-amal soleh yang bisa menolong kita
ketika berada di alam barzakh atau di alam kubur. Maka dari itu, ya orang Islam itu ya ada juga yang harus jadi kaya, ya ada juga yang punya jabatan, ya tidak semuanya harus seperti itu. Dan juga tidak harus semuanya itu ya diam saja berada di rumah berzikir terus ngaji, tapi tidak punya kontribusi kepada masyarakat. Kita seimbang lah, ada yang kaya, ada yang punya jabatan, juga ada yang di desa yang ngajarin ngaji. Yang penting kita punya peran dalam kontribusi kepada agama ini. Sebenarnya kita di dunia ini kan kita memilih peran kita dalam menolong agama Allah. Kalau kita sudah punya peran dalam menolong agama Allah, ya nanti insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, agar kita lebih yakin untuk mencari bekal dan fokusnya tidak hilang, ya kita punya keyakinan bahwa kita itu di dunia ini adalah orang asing, bukan penduduk asli. Kita kan asli penduduk surga yang kemudian kita diturunkan oleh Allah ke dalam bumi ini. Artinya di bumi ini kita sebenarnya adalah orang asing, bukan penduduk asli. Karena bukan penduduk asli, ya artinya kita mengembara di sini, yang nantinya akan kembali ke kampung halaman kita. Nah, disinilah kita jangan berpikir kalau kita hidup selamanya di dunia ini, karena memang bukan kampung halaman kita. Kalau kita berpikir di sini selama-lamanya, kita tidak akan ada persiapan untuk kembali ke kampung kita, khususnya dalam urusan ibadah. Sama kayak orang kerja merantau, mereka kan tidak ada di kampung halaman mereka. Mereka bekerja keras, nantinya pada saat pulang, mereka itu punya bekal yang banyak, punya sangu yang banyak, punya uang yang banyak, yang nantinya bisa membuat kehidupan di kampung halamannya itu lebih bahagia dan lebih sejahtera. Ya kita juga begitu, di dunia ini kan kita merantau, ya nanti ada saatnya kita akan kembali. Nah, pas kita merantau inilah kita bekerja keras dengan ibadah, dengan amal soleh, ya yang kemudian sebagai sangu atau bekal kita ketika sudah kembali ke kampung halaman, yaitu akhirat. Oleh sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'minu fid dunya kal gharibi la yadza'u min dhulliha wa la yunafisu fi izziha lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Seorang mukmin di dunia ini tuh bagaikan orang yang asing. Dia tidak cemas, tidak bersedih karena dunia yang hina, dan juga tidak berlomba-lomba dalam mencari kemuliaan dunia. Bagi orang mukmin ada urusan tersendiri, dan juga bagi orang-orang lain ada urusan tersendiri. Jadi orang yang mukmin ini punya urusan sendiri, yakni adalah sibuk kita mencari bekal untuk kita pulang ke rumah abadi kita. Sedangkan orang-orang yang hanya gemar dunia, dia punya sibuk sendiri, yakni mengejar harta yang ada di dunia ini. Nah, ini sebenarnya menjadi tamparan bagi kita yang saat ini terlalu fokus mengejar dunia, lupa kepada bekal kita di akhirat nanti. Bukan berarti maksudnya adalah kita melupakan dunia, tetap kita mencari dunia, kita mencari harta, bekerja keras untuk mendapatkan uang, tapi jangan jadikan itu adalah tujuan utama dalam kehidupan kita. Tapi itu semua adalah hanya perantara bagi kita agar kita bisa ibadah dengan tenang. Kalau kita punya uang, terkadang ibadah kita bisa tenang. Tapi kalau misalkan kita tidak ada uang, mau beli beras nggak ada, mau sholat kadang kan kepikiran, jadi nggak khusyuk. Ya nggak apa-apa, anggaplah itu jadi perantara khusyuk kita dalam sholat. Itu bahkan kalau misalkan kita mau sedekah, ya kita butuh harta, maka jadikanlah perantara agar kita punya bekal. Kalau kita punya harta, punya uang, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, kita bisa haji, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali, tidak. Kalau hanya sholat saja, hanya puasa saja, kemudian kita melupakan semua yang ada di sekitar kita, malah itu juga salah. Karena orang-orang di sekitar kita ya punya hak atas diri kita, tetangga kita ya punya hak atas kita, juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, semua itu punya hak. Mereka punya hak dan kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka. Nah, jika pandangan kita seperti itu, maka ini akan menjadi bekal kita ketika sudah pulang nanti di akhirat.
Semoga kita semuanya tidak lupa untuk mencari bekal dan kita diselamatkan di alam barzah, dan juga kita tidak terjumus ke dalam jurang neraka. Kita bisa melewati hingga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mungkin podcast kali ini sampai di sini saja. Kita akan bahas tema yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga podcast ini selalu memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.